Baik, kembali kita berbincang dengan Dokter Tirta dan juga Dokter Fajri. Saya mau ke Dokter Fajri dulu. Dokter, kalau melihat kandungan dari vaksin Sinovac ini apa saja sih dok? Kan ada beberapa juga jenis-jenis orang yang tidak boleh divaksin Sinovac seperti yang mungkin ada penyakit riwayat bawaan, kemudian juga ibu hamil dan beberapa jenis orang lainnya. Jadi sebenarnya bukan tidak boleh. Perlu dipahami bahwa penelitiannya belum sampai situ. Bukan nggak boleh. Kalau nggak boleh kesana adalah kontraindikasi ya. Akan ada efek samping yang negatif gitu. Jadi memang penelitiannya itu baru sampai dewasa yang sehat 18 sampai 59 tahun, kemudian tidak ada komorbid, kemudian tidak pernah sakit COVID gitu. Jadi memang diprioritaskan buat yang sehat dulu. Nah, buat orang-orang yang pernah sakit COVID, memang tidak dianjurkan dulu karena tidak diprioritaskan ya, karena memang ceritanya kan dia udah punya kekebalan alami gitu ya, kan udah sakit, udah punya kekebalan alami, makanya nggak prioritas. Kemudian komorbid, penelitiannya belum sampai situ. Bagaimana reaksi vaksin ini terhadap orang yang punya gula gitu. Bagaimana reaksi vaksin ini terhadap orang yang punya sakit autoimun, punya sakit ginjal, kemudian ada sakit paru, kemudian ada sakit macam-macam deh, sakit banyak ya, ada listnya gitu. Itu memang belum diketahui. Jadi bukannya kontraindikasi. Jadi mungkin boleh diklarifikasi sekali lagi dok. Jadi memang untuk yang sedang menderita COVID ataupun pernah atau penyintas COVID ini tidak boleh karena belum ada risetnya lagi. Iya, belum dianjurkan saat ini. Jadi memang masih nanti aja deh gitu. Karena belum ada risetnya, tidak disertakan dalam penelitian itu. Yang kedua memang diprioritaskan bagi yang sehat dulu, karena yang udah pernah sakit COVID diharapkan sudah memiliki kekebalan tersebut, sehingga tidak butuh lagi, belum butuh untuk divaksin. Harapannya udah ada nih antibodi dan sel-sel imunnya kan untuk vaksin untuk sakit COVID gitu. Oke. Nah, Dokter Fajri, kalau tadi soal vaksin ini kan akhirnya untuk meminimalisir pemberatan ya, bukan menghindari seseorang terkena COVID gitu. Nah, artinya kalau misalnya ada orang yang nanti sudah divaksin, protokol 3M tetap dong ya gitu. Karena kan khawatirnya gini, orang membacanya kalau sudah kena vaksin, ya udah saya cuek-cuek aja, bebas-bebas aja gitu, ya? kebal gitu. Betul. Jadi bahkan WHO sudah mengingatkan kemarin ya, semalam pasti mengingatkan itu di media internasional bahwa walaupun kita sudah divaksin, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Karena pertama tadi yang 65%, kita nggak tahu nih kita berada di titik yang 65% tadi yang terlindungi atau memang 35% gitu. Yang kedua, kita masih bisa saja tertular, kan masih bisa saja tertular kan. Tapi ya kayak flu kayak gitu kali dok ya? Iya, kayak flu bisa melindungi agar kita tidak bergejala atau gejala tidak jatuh dalam gejala yang berat. Jadi kita flu-flu ringan aja. Iya. Jadi memang wajib protokol kesehatan. Nah dok, yang menjadi pertanyaan begini dok, kalau kita kan tadi dikatakan banyak OTG khususnya anak muda begitu kan, apakah OTG ini kan nggak kelihatan ya, mungkin saya bisa saja terkena COVID atau bayi bisa saja harus dicek dulu. Apakah baiknya orang-orang ini dicek dulu apakah memang positif atau negatif COVID baru divaksin dok? Nah sebenarnya di protokol itu ada sih ketentuannya. Jadi bagi orang-orang yang memiliki riwayat kontak terhadap orang COVID di sekelilingnya keluarga, memang juga tidak dianjurkan karena mungkin dia sakit COVID gitu. Tapi OTG gitu. Tapi memang belum disebutkan secara detail. Oh, ini harus dicek dulu. Kenapa begitu? Walaupun misalnya dia OTG, dia disuntikan, memang tidak berbahaya gitu, hanya tidak prioritas saja. Jadi tidak akan berefek apa-apa. Itu aja sih sebenarnya. Oke, baik. Saya mau ke Dokter Tirta. Dok, Anda kan juga menjadi beberapa orang yang mendapatkan privilege gitu, mendapatkan vaksin duluan begitu ya. Boleh share nggak soal rencana vaksinasi pertama ini terhadap Anda? Jadi kalau dari saya sih awal mulanya itu saya kan emang terdaftar di Dinkes Sleman dari lama ya, maksudnya membantu mereka lah dari lama sebagai relawan dan edukator lah kalau orang bilang, bukan karburator, edukator. Nah, terus tiba-tiba ada kabar, saya diundang dulu sama Kabupaten Sleman untuk suntik di sana karena kartu edukasi masyarakat di daerah tuh lebih rendah daya awareness-nya gitu loh. Terus dapat kabar tiba-tiba istana memanggil, tapi saya sudah
bilang ke staf presiden, yaitu Pak Dhani Amrul-Ihsan, itu kan staf ahli utama kan, saya akrab banget sama beliau. Saya bilang lebih baik saya di Sleman karena itu teman satu, itu daerah terlama saya, ada UGM juga di sana dan itu daerah gitu. Dan memandang hal ini ya, Dok, itu pertanyaan paling sering nomor 2 adalah dokter saya akhirnya di swab antigen. Sadar diri saya swab antigen dulu kemarin, alhamdulillah negatif. Dan emang benar kata dokter Fajri, Dok, kalau misalkan semua harus di swab antigen nanti bayar dong, gitu kan. Ya sebenarnya kalaupun kita ngerasa screeningnya lolos dan kita OTG itu nggak masalah. Jadi awal mulanya ini Mbak, Mas. Jadi awal mulanya itu vaksin itu harusnya semua orang dapat. Harusnya. Oke. Tapi kita kan dosisnya terbatas, Mbak. Ya. Dosisnya terbatas ini kan ngebuat rebutan dan akhirnya kita berpandang bahwa secara ilmiah orang yang sudah pernah kena dan menimbulkan gejala ya, kalau kena gejala kan pasti kelihatan nih swab positif dan bergejala, itu otomatis timbul antibodi alami di dalam tubuhnya. Makanya kalau di rapid test antibodi dia bisa keluar imunoglobulin G. Nah, harapannya berarti mereka sudah memiliki kekebalan alami dong. Nah, ini tujuannya adalah prinsip vaksinasi kembali lagi mengejar herd immunity agar orang yang kena COVID tidak terjadi pemberatan. Nah, harapannya kalau orang divaksinasi dia tidak menjadi pemberatan. Jadi kalaupun OTG masalah kalau wartawan. Kalau saya sih siap-siap aja, tapi yang penting edukasi. Karena dengan adanya vaksin ini semakin cepat kita mencapai 70%, terlepas dengan protokol kita semakin cepat bisa hidup normal, Mbak. Jadi saya juga pengen hidup normal. Tadi Dokter Tirta mengatakan edukasi nih, edukasi ke masyarakat paling penting. Saat ini kita melihat banyak yang terbelah nih, Dok. Ada yang sudah yakin dengan vaksin, ada yang masih juga ada ya fenomena ragu, itu ya. takut gitu. Bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat seperti ini? Yang pertama sih ini tergantung komunikasi publik. Saya sudah diskus dengan teman-teman Kementerian Kesehatan. Kebetulan saya punya nomor pribadi ya Pak Menteri ya, jadi enak kalau diskusi sama beliau. Dan saya dan beliau pun setuju bahwa mewajibkan dengan pidana itu kita kurang setuju. Saya sama Pak Menteri itu memandang sama teman-teman nakes, kalau kita memaksa masyarakat dengan tindak pidana itu akan membuat rakyat semakin antipati. Jadi jujur saya kurang setuju dengan statementnya Wamenkumham ya kemarin ya, yang mengatakan denda. Tapi kan belum diketok palu. Kenapa? Jadi gini, vaksinasi itu adalah hak segala rakyat, jangan digeser sebagai kewajiban. Karena itu akan digoreng. Nah, gimana masyarakat mau percaya? Ya gunakanlah garda-garda edukasi yang bagus. Pak Jokowi live itu sudah statement yang luar biasa bagus. Terangkanlah bahwa vaksinasi ini bukan kebal, tapi mengejar immunity. Terangkanlah kalau kita semakin cepat vaksinasi, kita semakin hidup normal. Itu akan bagus. Dan penolakan itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat yang dapat teaser pun, itu yang nolak banyak banget. Padahal mereka yang COVID 22 juta orang. Di Jerman pun yang nolak banyak. Jadi ini PR-nya jangan diwajibkan memakai pidana. Mengancam masyarakat akan membuat mereka semakin antipati. Gunakanlah cara persuasi sehingga mereka semakin ngerti. Itu kalau dari saya, Mas. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi ya. Kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi.